apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali saya ajak Anda berbincang bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky tanggal 20 April, ya atau ini berapa, 2 hari lagi ya berarti pemerintahan Prabowo itu tepat 6 bulan. Ya, artinya sudah lewat dari 100 hari dan mendekati 200 hari. Saya kira ini sudah waktunya kita bisa memberikan evaluasi dan ini bukan terlampau dini ya kalau kita kemudian melakukan evaluasi. Ya, setelah melewati ukuran konvensional, semacam konvensi bahwa 100 hari itu adalah standar untuk menilai apakah ada harapan, apakah keinginan untuk menimbulkan harapan itu bisa dimulai setelah hari ke-100. Dan itu kira-kira yang jadi kesulitan investor, masyarakat sipil untuk melihat arah dari kabinet Pak Prabowo. Tentu bukan Prabowo-nya tidak punya arah, tetapi kelihatannya kabinetnya tidak bisa memahami arah presiden. Saya kira itu paradoksnya tuh. Saya bisa melakukan semacam sebut saja penggalian konsep tentang arah Presiden Prabowo, yaitu ke arah pembangunan yang lebih sosialistis, yang lebih peduli pada penderitaan rakyat, semacam amanat dari konstitusi kita untuk pergi pada penderitaan rakyat. Dan sejarah kita memang dituntun oleh pemihakan pada rakyat. Bung Karno mengajarkan itu. Dan Presiden Prabowo ingin mengulangi paradigma amanat penderitaan rakyat ini dengan menggelontorkan kebijakan-kebijakan yang sangat populis itu. Tapi sekali lagi selalu ada semacam mesin lain di dalam kabinet, yaitu mesin partai-partai. Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, maka ide besar tentang keadilan sosial itu hilang. Kenapa? Karena sifat dari kabinet yang merupakan konsolidasi dari kepentingan partai-partai itu akan selalu berupaya untuk mencari celah sempit untuk lebih dahulu memaksimalkan kepentingan partai. Jadi bisa kita lihat bahwa isi kabinet itu sebetulnya kumpulan para broker, kira-kira begitu kan, atau kumpulan para rent seeker, para pencari rente itu. Nah, ini yang saya kira dengan jujur mesti saya terangkan sebagai problem awal dari kabinet Presiden Prabowo. Karena itu orang menanti sebetulnya satu tindakan radikal dari Presiden untuk melakukan revisi atau reshuffle dalam pengertian politis. Jadi kira-kira kesulitan pertama Pak Prabowo adalah melangkah tanpa terhalang oleh broker-broker politik yang justru ada di dalam kabinet hari-hari ini. Saya pikir kita juga harus tetap menaruh persoalan perhatian serius dari sisi komunikasi pemerintahan. Tapi ini bukan dalam komunikasi secara keseluruhan, tapi lebih berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sejak awal menyatakan akan meneruskan program pemerintahannya Jokowi. Tapi kan kita sejak awal menengarai bahwa paradigma pembangunan Pak Prabowo itu sangat jauh berbeda dengan Pak Jokowi. Jokowi mercusuar, Prabowo lebih populis. Pak Jokowi lebih pro oligarki, Pak Prabowo lebih pro kerakyatan. Ini kan dari sisi paradigma dan juga bahkan ideologi ini nggak akan ketemu. Memang konsekuensi dari ide untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, ide yang diucapkan oleh Pak Prabowo sebagai penerus dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, itu bukan ide yang harus dijadikan patokan selanjutnya. Kan tetap publik ingin melihat apa yang otentik di dalam kebijakan Pak Prabowo. Secara jujur kita mau katakan bahwa paradigmanya memang berubah, bahwa Prabowo lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan dasar, basic needs dari rakyat. Karena itu seluruh konsep dan proyek yang sifatnya mercusuar, yang disebut sebagai di era Pak Jokowi proyek strategis PSN, proyek strategis negara itu satu persatu bukan diamputasi tapi
ditunda minimal atau dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Itu terasa itu, dan itu menunjukkan bahwa memang Presiden Prabowo sudah mengambil kebijakan yang berbeda, bahkan berbeda cukup signifikan dengan proyek-proyek mercusuar Pak Jokowi. Tetapi ketika ide itu ditampilkan sebagai kondisi pembanding, banyak yang menganggap bahwa basa-basi pembanding itu sebetulnya harus diteruskan menjadi konsekuensi politik, bukan sekedar kebijakannya yang memperlihatkan perbedaan signifikan dengan kebijakan Presiden Jokowi sebelumnya. Tetapi saya sebut tadi basa-basi karena sebetulnya begitu kebijakan itu dinyatakan berbeda, implisit bahkan oleh Pak Prabowo, karena sifat kebijakan Pak Prabowo yang populis, sementara kebijakan Pak Jokowi itu lebih mercusuar. Itu artinya kabinet juga harus diisi oleh mereka yang bukan berasal dari habitat sebelumnya. Kan isi kabinet Pak Prabowo mayoritas masih berasal atau terbawa masuk carry over ke dalam situasi yang sebetulnya dari awal sudah harus bisa dipisahkan. Tetapi itu tidak terjadi karena dalam pertimbangan semacam elegansi seorang presiden, Pak Prabowo tentu yang dia janjikan itu tidak mungkin tidak dilakukan, walaupun ada prinsip bahwa decision bisa berbeda dengan election. Tapi sekali lagi kita bisa bayangkan semacam watak atau karakter dari Presiden Prabowo untuk jujur menerima fakta bahwa dia memang memperoleh limpahan elektabilitas dari Presiden Jokowi. Itu soal yang saya kira akan terus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo, sehingga kelihatan ragu-ragu untuk merevisi kabinetnya, untuk mereshuffle kabinetnya. Padahal ini adalah kondisi sejarah yang sudah berbeda, apalagi ada tekanan kuat dari ekonomi global yang sedang porak-poranda karena perang tarif. Jadi sebetulnya ada alasan untuk secara radikal merevisi kabinetnya. Itu juga yang kita anggap atau publik menganggap bahwa terlalu permisif Pak Prabowo dengan sebut aja yang biasa disebut oleh netizen sebagai kawanan Mulyono. Jadi sebetulnya kita mau lihat keahlian teknokratik dari kabinet Pak Prabowo tidak punya kapasitas untuk mendorong atau bahkan sekedar membackup kebijakan-kebijakan populis dari Presiden Prabowo. Jadi itu saya kira penanda pertama mengapa ada semacam kesulitan untuk membaca arah kebijakan dari Presiden Prabowo. Anda sering menyebut arah kebijakan. Ini tentu berbeda dong dengan langkah ya, Bung Rocky, karena ini kan sekali lagi kita harus menyinggung soal atau membahas secara serius masalah ideologi, paradigma yang itu harusnya menjadi tuntunan semua program pemerintah. Dan itu yang saya kira harus dipahami oleh para menterinya. Sehingga ini meskipun mereka tadinya ini menterinya Pak Jokowi, mereka juga harus mengubah dong paradigmanya. Tapi itu kan tentu tidak mudah. Paradigma itu kan berkaitan dengan pola pikirnya gitu ya. Ya betul, harus benar bahwa yang saya sebut arah adalah bukan sekedar langkah menuju tujuan, tetapi ideologi yang menuntun langkah itu menuju tujuan, kan? Itu dasarnya kan. Dari awal orang melihat bahwa ada semacam ideologi sosialistik, kalau nggak mau disebut sosialisme misalnya tuh, ideologi kedaulatan rakyat, ideologi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang jadi semacam shaping ideas, ide yang membentuk watak dari kabinet hari ini. Ide itu tidak mampu untuk dipahami secara teknis atau diturunkan secara teknis oleh kabinet. Nah itu yang kita lihat betapa kebingungan sebetulnya kabinet untuk membaca ideologi dari presiden. Padahal dari awal harusnya ditetapkan aja bahwa Indonesia akan masuk di dalam satu paradigma baru, yaitu kebijakan yang betul-betul pro rakyat dalam pengertian ideologis, bukan segala pro rakyat melalui BLT, pro rakyat melalui makan siang gratis, pro rakyat melalui koperasi. Itu bukan itu maksudnya. Yang harus diucapkan adalah ideologi kerakyatan itu. Koperasi adalah dasar sokoguru ekonomi, artinya rakyat first.
Itu prinsipnya tuh. Dan rakyat first artinya ada basis sosial untuk menopang koperasi, dan itu sudah sangat ideologis tuh. Sudah mampu untuk memberi warna bahwa oke, Indonesia akan masuk pada satu sistem bernegara yang sosialistis. Bagus itu. Tetapi ketika koperasi dijadikan semacam sebuah guru, kabinet yang lain tidak paham bahwa itu adalah ideologi. Hanya dianggap bahwa koperasi itu sekedar program. Itu kan salahnya di situ. Koperasi itu bukan program, dia adalah ideologi, karena itu dia mesti jadi tuntunan untuk semua aktivitas ekonomi. Itu dasarnya tuh. Nah, ini yang saya kira belum terlihat dipahami oleh kalangan menteri yang lain tuh. Jadi sekali lagi ada kesulitan kita mau membaca ideologi ekonomi terutama di dalam keadaan krisis global. Yang paling cocok sebetulnya udah betul disebutkan oleh Pak Prabowo, berdiri di atas kaki sendiri. Itu satu konsep yang harusnya diikat secara ideologis. Konsekuensinya adalah menghitung bagaimana ekonomi ditumbuhkan berdasarkan prinsip berdiri di atas kaki sendiri. Kan itu dasarnya kan. Artinya semua kebijakan kementerian lain itu harus berbasis pada pengertian ideologis tadi tuh, berdiri di atas kaki sendiri itu. Tetapi kalau kabinet atau menteri-menteri itu masih bersifat broker, mereka tidak mau mengambil atau memahami ideologi itu, karena nggak akan ada trickle down buat partai dari menteri-menteri tertentu kan. Jadi ini masalah utama kita, dan harusnya udah bisa diselesaikan. Jadi Pak Prabowo mungkin harus betul-betul, atau bukan mungkin, memang harus melakukan semacam revisi radikal, satu reshuffle, bukan sekedar mengganti orang, tapi mencari orang yang betul-betul secara paradigmatik tune in, fit and proper dengan ide Presiden Prabowo untuk menghasilkan sebuah Indonesia yang sosialistis. Saya yakin sejak awal Pak Prabowo menyadari adanya persoalan pada kabinetnya, dan itu saya kira harus dilakukan evaluasi atas jalannya pemerintahan sekarang ini. Menurut saya kok belum terlambat ya, karena belum sampai 200 hari. Artinya sejak dini itu kalau sudah dideteksi ada berbagai kelemahan-kelemahan, ya harus dilakukan pembenahan, termasuk melakukan reshuffle kabinet terhadap personil yang nggak sejalan dengan ideologi dan paradigma presiden. Ditambah lagi ini dengan geopolitik global yang dipicu oleh kebijakan Trump di Amerika. Ini kan pemerintah harus melakukan adjustment, harus melakukan adaptasi. Dan kalau kita ngomong figurnya Pak Prabowo, saya kira ini justru menjadi momentum buat Pak Prabowo untuk menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang pemimpin yang bisa diandalkan setidaknya dari kawasan ASEAN. Ya benar, masih ada waktu untuk melakukan revisi secara radikal, karena justru ada alasan yang lebih historis, lebih momentual, yaitu krisis ekonomi dunia. Dan semua negeri, semua negara pasti berupaya untuk melakukan tindakan proteksionistis, karena tidak ada semacam peta jalan baru, kecuali bahwa seluruh dunia hanya bereaksi terhadap keputusan Trump yang makin lama makin konservatif, makin lama makin proteksionis itu. Nah, Indonesia sebagai negara yang mendalilkan dirinya ikut dalam perdamaian dunia, artinya ikut di dalam upaya untuk menghasilkan perekonomian yang tidak berorientasi pada persaingan yang menuju pada perang. Jadi sebetulnya kita mulai menduga bahwa kalau terjadi eskalasi perang dagang ini berubah menjadi perang politik atau perang militer karena perebutan sumber daya, pada akhirnya itu yang akan terjadi, karena tidak mungkin soal tarif ini tidak berimplikasi pada ambisi untuk menguasai sumber daya, terutama sumber daya energi di beberapa negara yang strategis kan. Ya minyak dari Rusia tersedia, nikel dari Indonesia, uranium ada di Iran. Sangat mungkin pada akhirnya kita mesti membaca bahwa konflik dagang ini akan berakhir atau diselesaikan melalui konflik politik. Tetapi kalau konflik politik juga gagal dalam pengertian adu diplomasi, maka dia pasti di dalam logika perang itu dia akan tumbuh menjadi perang terbuka kan. Itu yang jadi semacam dalil peradaban manusia, itu perang akan menyelesaikan banyak hal, akan ada
kerugian material, tapi akan tumbuh lagi harapan tuh. Akan ada korban, tapi akan ada proses untuk recovery. Tapi tentu kita bisa hindari itu. Secara normatif dia bisa dihindari kalau terjadi percakapan akal sehat di antara pemimpin-pemimpin dunia. Tapi kelihatannya itu makin jauh dari harapan tuh, karena arogansi Amerika lalu ditandingi oleh semacam ya arogansi Cina juga, lalu akan berimplikasi pada keadaan dunia yang di Eropa. Sementara Eropa masih mencari modus stabilitas baru, kendati tergesa-gesa mungkin reaksi dari Inggris terhadap tantangan dari Amerika. Jadi sebetulnya dunia lagi berupaya untuk mencari pola supaya ada keadaan keseimbangan baru. Tapi dalam kondisi yang tidak pasti, semua orang justru menganggap bahwa dalam ketidakpastian lebih baik mencari selamat sendiri-sendiri kan. Nah, Indonesia dimungkinkan oleh sejarah untuk menjadi sebetulnya wakil keadilan dunia ketiga ketika Indonesia berjuang menghalangi baliknya kolonialisme untuk imperialisme, ketika Indonesia menjadi jembatan Asia Afrika melalui konferensi Asia Afrika di tahun 1955 yang digagas oleh Presiden Soekarno. Sekarang ada kesempatan Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin dengan ide baru. Justru ketika Indonesia bisa mengkonsolidasikan dirinya menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi politik global kan. Nah, dalam ketidakpastian itu kepemimpinan adalah kunci pertama, dan tetap masyarakat sipil itu mengharapkan, atau bukan mengharapkan, mendorong Presiden Prabowo untuk menunjukkan apa yang otentik kepada beliau, yaitu tadi kondisi ekonomi yang harus diubah kualitasnya dari ekonomi yang eksploitatif menjadi ekonomi yang egaliter, dari ekonomi yang sifatnya memamerkan proyek-proyek mercusuar ke ekonomi yang betul-betul menghasilkan keadilan bagi rakyat. Nah, ini sebetulnya dasar kenapa makin kencang tuntutan untuk melakukan reshuffle. Jadi sekali lagi kita terangkan ini dalam upaya untuk mengantisipasi seandainya terjadi reshuffle, maka dia harus dihasilkan melalui satu perubahan radikal dengan memasukkan orang-orang yang betul-betul satu arah secara ideologis dengan Presiden Prabowo, bukan sekedar secara pragmatis. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.